Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada tugas kegiatan 1.4 pada halaman 40-41 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian berikutnya adalah pengantar pengerjaan tugas kita di kegiatan 1.4 ini. Perhatikan dahulu pengantar berikut ini Gen. Dengan judul membuat kladogram, dengan tujuan di kegiatan kali ini adalah untuk menyusun kladogram beberapa jenis hewan berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Bagian kita masuk untuk cara kerja kegiatan 1.4 ini, yang mana di langkah pertama ini adalah pengumpulan data hasil pengamatan organisme yang akan kita tuangkan pada hasil pengamatan kladogram berupa tabel, yaitu pada tabel hasil pengamatan kladogram. Dan berikut ini hasil pengisian tabel berdasarkan ciri-ciri biologis dari masing-masing hewan. Yang mana semua hewan yang kalian perhatikan di sini yaitu ikan kakap, belalang, sapi, katak, singa. Ini semua hewan tersebut bersifat multiseluler. Kemudian untuk belalang, ini tidak memiliki tulang belakang karena termasuk kelompok hewan invertebrata. Untuk sapi, katak, dan singa memiliki 4 kaki yang merupakan karakteristik dari tetrapoda. Kemudian untuk selanjutnya, hanya sapi dan singa yang melahirkan karena keduanya mamalia. Dan terakhir, ciri bergigi taring khas pada singa sebagai hewan karnivora. Bagian kita masuk untuk cara kerja poin kedua, berupa lengkapilah kladogram berikut dengan nama hewan dan ciri-ciri yang sesuai. Dan berikut ini jawaban lengkap untuk mengisi kladogram dan penjelasan untuk tiap poin A sampai E berdasarkan data ciri yang sudah diamati dan kita tuangkan dalam tabel hasil pengamatan. Jadi untuk semua organisme di diagram multiseluler ini ciri awalnya ya. Makanya garisnya yang paling ujung kiri bawah ini adalah multiseluler. Kemudian untuk poin A ini isinya adalah belalang karena ini diletakkan cabang paling kiri sebelum adanya bertulang belakang. Karena tadi belalang itu kan invertebrata, tidak punya tulang belakang. Kemudian kita langsung loncat ke E. E ini untuk keterangan bertulang belakang muncul di mana kelompok vertebrata terbentuk. Makanya setelah bertulang belakang ini disebutkanlah semua hewan, yaitu ikan kakap, katak, sapi, singa. Kemudian dari vertebrata, nah ini ikan kakap bercabang lebih dahulu karena tidak memiliki 4 kaki. Nah, makanya sifat yang ada di not D ini berkaki 4, memisahkan tetrapoda yaitu katak, sapi, singa dari ikan. Nah, lanjut untuk not B yang atas ini adalah katak. Ini bercabang sebelum munculnya karakter melahirkan. Artinya ya katak bukan mamalia. Nah, setelah mamalia yaitu karakteristik melahirkan, maka kita masuk ke sapi dan singa. Setelah itu, sapi dan singa dipisahkan pada not C, yaitu bergigi taring, yang muncul pada cabang singa. Bagian kita masuk ke sesi pertanyaan, yang mana untuk pertanyaan pertama berikut ini, hewan apakah yang paling kompleks atau memiliki ciri-ciri paling banyak? Jelaskan. Bagian sudah jelas ya, hewan yang paling kompleks adalah singa. Di mana singa memiliki ciri paling banyak dibandingkan hewan lain pada kladogram, yaitu multiseluler, bertulang belakang, berkaki 4, melahirkan, bergigi taring. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa singa telah mengalami tingkat evolusi yang lebih tinggi karena memiliki struktur tubuh dan sistem organ yang paling berkembang dibandingkan ikan kakap, belalang, katak ataupun sapi. Bagian kita masuk pada pertanyaan kedua berikut ini. Hewan apakah yang paling sederhana atau memiliki ciri-ciri paling sedikit? Jelaskan. Nah, Gen, hewan yang paling sederhana itu kebalikan dari hewan sebelumnya yang singa paling kompleks, yaitu di sini adalah belalang.
Belalang hanya memiliki satu ciri utama yaitu multiseluler, tetapi tidak memiliki tulang belakang, tidak berkaki empat, tidak melahirkan, dan tidak bergigi taring. Hal ini menunjukkan bahwa belalang termasuk hewan invertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, dan merupakan kelompok yang lebih sederhana dalam struktur tubuh dibandingkan hewan lain pada kladogram seperti ikan kakap, katak sapi, dan singa. Kemudian kita masuk untuk pertanyaan ketiga. Mengapa hewan singa dituliskan pada garis kladogram paling kanan? Jelaskan. Kemudian hewan singa dituliskan pada garis kladogram paling kanan ya karena memiliki ciri paling banyak atau paling kompleks dibandingkan hewan lainnya. Dalam kladogram, posisi paling kanan menunjukkan hewan dengan jumlah ciri evolusioner terbanyak. Singa memiliki semua ciri yang ada pada hewan sebelumnya, yang ada 5 ini. Nah, ciri bergigi taring menjadi ciri khas tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan lain di kladogram, sehingga menempatkan singa di ujung kanan sebagai hewan dengan tingkat kompleksitas evolusi tertinggi dalam diagram tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal keempat, yaitu hewan apakah yang dituliskan pada garis kladogram paling kiri. Jelaskan. Hewan yang dituliskan pada garis kladogram paling kiri adalah belalang. Belalang berada di posisi paling kiri karena merupakan hewan dengan ciri paling sederhana. Belalang tidak memiliki tulang belakang dan termasuk kelompok serangga. Jadi hewan ini belum memiliki struktur tubuh kompleks seperti tulang belakang, paru-paru, atau kelenjar susu yang dimiliki oleh hewan-hewan di sebelah kanannya pada kladogram. Jadi semakin ke kiri posisi hewan, maka semakin sederhana ciri-ciri dibandingkan hewan yang ada di kanannya. Kita lanjut untuk soal kelima. Berdasarkan kladogram, hewan apakah yang paling dekat kekerabatannya dengan singa? Jelaskan alasannya. Hewan yang paling dekat kekerabatannya dengan singa adalah sapi. Jadi dalam kladogram, posisi sapi berada tepat di sebelah kiri singa, yang berarti mereka memiliki banyak ciri yang sama dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Keduanya merupakan hewan mamalia, yaitu melahirkan, karakteristik salah satunya hewan mamalia, kemudian bertulang belakang dan berkaki empat. Perbedaan utamanya hanya pada singa bergigi taring, yang menandakan mereka adalah kelompok karnivora, sedangkan sapi tidak, yang membawa mereka menjadi kelompok hewan herbivora. Jadi hewan yang paling dekat kekerabatan dengan singa adalah sapi, karena mereka sama-sama mamalia dan memiliki ciri morfologi yang paling mirip dibandingkan hewan lain yang ada di kladogram. Kita masuk ke pertanyaan 6. Berdasarkan kladogram, hewan apakah yang paling dekat kekerabatannya dengan ikan kakap? Jelaskan alasannya. Hewan yang paling dekat kekerabatannya dengan ikan kakap ini adalah katak. Pada kladogram, ikan kakap ini terletak di antara belalang dan katak. Namun, hubungan kekerabatan ditentukan oleh jumlah ciri yang sama atau kemiripan struktur tubuh. Nah, ikan kakap dan katak ini sama-sama bertulang belakang dan multiseluler, sehingga mereka lebih dekat secara evolusi. Yang mana ini ada 2 karakteristik yang sama. Sementara belalang tidak memiliki tulang belakang, sehingga secara struktur saja dan evolusinya ini dianggap jauh lebih sederhana dibandingkan ikan kakap. Karena itu ikan kakap tidak disandingkan dengan belalang di kladogram, sebab belalang termasuk kelompok invertebrata, sedangkan ikan kakap termasuk vertebrata, yang keduanya berasal dari garis keturunan yang berbeda jauh. Nah, sahabat Gen, kita masuk ke pertanyaan ke-7 sebagai pertanyaan terakhir kita di sesi tugas kali ini. Berdasarkan kladogram, di antara ikan kakap dengan sapi dan ikan kakap dengan belalang, manakah yang paling dekat kekerabatannya? Jelaskan alasannya. Berdasarkan kladogram, ikan kakap lebih dekat kekerabatannya dengan sapi daripada dengan belalang. Nah, kenapa? Ikan kakap dan sapi berbagi nenek moyang yang sama setelah pemisahan belalang, yaitu nenek moyang yang memiliki ciri bertulang belakang dan multiseluler. Sementara itu, ikan kakap dan belalang hanya memiliki nenek moyang paling awal, yang hanya memiliki ciri multiseluler. Dengan demikian, nenek moyang bersama antara ikan kakap dan sapi lebih baru dibandingkan dengan nenek moyang bersama antara ikan kakap dan belalang, sehingga tingkat kekerabatan ikan kakap dan sapi lebih dekat. Jadi sederhananya karakteristik yang sama itu antara ikan kakap dan sapi ini meliputi 2 not, yaitu tadi adalah multiseluler dan bertulang belakang. Sedangkan antara ikan kakap dengan belalang ini hanya 1 not, yaitu berupa ciri multiseluler, dan mereka pun berbeda kelompok, yang satu belalang invertebrata, yang ikan kakap vertebrata.
Nah kan itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada sesi tugas kegiatan 1.4 pada halaman 40-41 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya kan. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.